Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kisah hari ini akan berbicara tentang orang-orang yang senantiasa menjauhi togut. Ini sejalan dengan Al-Quran sesuai yang diceritakan Al-Quran dalam surat Az-Zumar ayat 17. Ibu bacakan artinya. Dan orang-orang yang menjauhi togut, tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, maka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Jadi orang yang senantiasa menjauhi togut itu dan meninggalkannya, tidak menyembahnya, maka pantas mereka itu diberikan kabar gembira. Apa itu togut? Togut itu adalah sembahan selain Allah. Dan kalau kita melihat ayat ini, Al-Quran itu diturunkan ketika Rasulullah, setelah Rasulullah diutus ya. Jadi di awal turunnya Al-Quran itu ketika Rasulullah berusia 40 tahun. Dan menandakan bahwa Rasulullah itu resmi menjadi seorang utusan Allah, menjadi seorang Rasul. Nah, ketika masa sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, itu dikatakan masyarakat pada waktu itu jahiliyah atau banyak sekali berbuat yang bodoh gitu ya, seperti menyembah berhala, suka perang, suka mabuk-mabukan, pokoknya amalan-amalan yang tidak baik. Nah, tapi apakah pada waktu itu juga ada orang-orang baik yang tidak menyembah berhala? Ternyata ada. Walaupun jumlahnya hanya sedikit, hanya beberapa. Ada gitu ya, ada orang baik ini. Nah, siapakah orang baik ini yang dikatakan oleh Allah yang menjauhi togut, menjauhi dari penyembahan berhala? Yaitu yang pertama itu adalah Zaid bin Amr. Siapakah Zaid bin Amr? Zaid bin Amr adalah sepupunya Umar bin Khattab. Dia anak Amr bin Nafil. Zaid bin Amr ini ketika masa jahiliyah dia tidak menyembah berhala. Dia berkelakuan baik, lurus. Dia menyembah Allah. Ya. Dan Zaid bin Amr ini meninggal dunia sebelum Rasulullah resmi dilantik menjadi Rasul. Jadi sejaman dengan Rasulullah Zaid bin Amr itu ya. Cuma ketika Rasulullah mendapat wahyu, yaitu usia 40 tahun di Gua Hira, Zaid bin Amr ini sudah meninggal. Jadi Zaid bin Amr ini tidak sempat bersyahadat, tidak sempat bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, karena tadi keburu meninggal sebelum Rasulullah resmi menjadi utusan Allah. Nah, tapi dalam kesehariannya Zaid bin Amr ini adalah orang yang tidak menyembah berhala. Orang yang menyembah Allah pada waktu itu. Ini. Makanya Zaid bin Amr digolongkan orang-orang yang menjauhi taghut, yang pantas diberi kabar gembira oleh Allah, yaitu syurga.
Nah, itu ya. Nanti insya Allah kita besok disebutkan lagi siapa lagi orang yang waktu masa jahiliyah ketika sebelum datang kenabian, kerasulan, sebelum Rasulullah di dilantik yang menjadi rasul, tapi dia menjauhi togut, tidak menyembah berhala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.